Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tapi mohon maaf pertanyaan saya di luar tema. Ketika seorang anak melihat orang tuanya selingkuh, apa yang anak harus lakukan pada orang tuanya? Terima kasih, Buya. Semoga Buya berkenan untuk menjawab. Innalillah. Wahai anak yang soleh, pertama kali yang Anda hadirkan di dalam hatimu adalah kerinduan pengampunan Allah untuk orang tua Anda. Anda menghadap kepada Allah, istighfar yang banyak untuk diri Anda dan orang tua Anda. Sebelum Anda melakukan reaksi apapun, Anda mengambil air wudhu, melakukan sholat semampu Anda, kemudian menghadap kepada Allah dan istighfar yang banyak untuk diri Anda dan orang tua Anda. Karena orang tua Anda melakukan dosa besar, dosa kepada Allah, dan dosa kepada anak karena telah memberikan suri teladan yang buruk kepada anak. Sebab kalau anaknya soleh seperti Anda selamat, tapi sebagian anak melihat orang tuanya begitu, akhirnya dia sendiri juga ngentengin urusan perzinahan. Karena apa? Ibuku juga begitu, mau apa? Na'udzubillah. Maka dengan Anda memohon ampun ini sekaligus ini adalah bekti Anda kepada orang tua, menambahkan istighfar berdoa, dan kedua adalah benteng untuk diri Anda, karena Anda dengan beristighfar yang banyak semakin sadar bahasanya itu adalah pekerjaan yang tidak baik dan itu tidak akan nurun kepada Anda. Tidak akan nular kepada Anda. Jadi andirkan kesadaran ini. Anda mohon ampun, ya Allah. Bahkan mungkin dengan derai air mata, kalau Anda sudah bisa menangisi kesalahan orang tua Anda akan terjaga. Yang menjadi masalah adalah seorang anak hanya marah tok kepada sang ibu, diam-diam marah, akhirnya apa? Niru perilakunya. Sehingga di saat di hadapannya adalah kisah perzinaan, atau dia di hadapannya adalah masalah perzinaan, dia sudah ngentengin. Kenapa? Ibu saya juga begitu, mau ngapain? Na'udzubillah. Jadi istighfar yang banyak. Kemudian setelah itu, Anda yakini bahasa itu adalah tidak benar dan Anda tidak boleh niru. Dan jangan yakin dengan kepercayaan sebagian orang kalau bapaknya berzina itu anaknya jangan berzina. Oh enggak. Ibunya berzina. Oh tidak. Bahkan anak zina bisa menjadi wali loh ya, bisa menjadi kekasih Allah yang zina kan ibunya. Anaknya bisa baik-baik, enggak ada masalah. Jangan sampai putus asa maksudnya. Mendengar ibunya begitu putus asa. Kemudian selanjutnya Anda diskusi dengan ibunda Anda dengan bahasa kasih dan cinta. Kemudian jika diskusi, kenapa harus sampai terjadi yang semacam itu? Apakah mungkin ingin mohon kalau itu adalah ibunda Anda, mungkin apakah ayah Anda sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau bagaimana? Dicari solusinya dong. Kalau ternyata memang ayahmu adalah tidak bisa memberikan kebutuhan pribadinya sementara ibu sudah ini, maka ada cara bagaimana? Apakah harus cerai dan sebagainya demi kebaikan? Mungkin saja. Karena hal yang semacam ini tidak bisa dipaksakan karena urusan pribadi. Bisa jadi sampai ke sana solusinya. Karena pilihannya adalah antara bertahan lalu berzina kok. Pilihan yang terbaik adalah tetap bertahan dengan sabar tanpa berzina. Itu pilihannya. Cuman kadang tidak mengerti. Apa sih yang permasalahan? Anda diskusi. Anda ngobrol dengan siapa yang selingkuh? Apakah ayah atau ibu? Anda diskusi yang baik, empat mata, tidak ada yang tahu dengan penuh kasih dan cinta. Anda diskusi baik-baik. Yang Anda inginkan apa, ayah atau ibu? Kenapa kok sampai terjadi macam itu? Anda diskusi baik-baik. Kemudian setelah itu buka pintu halal. Buka pintu halal. Cari pintu halal. Harus selagi itu kebutuhan yang tidak bisa tidak. Dan orang tua harus mengambilnya. Cari pintu halal. Cari pintu halal banyak dengan pernikahan. Cara ada. Jangan sampai dengan cara yang haram. Nah, membawa orang tua kepada pintu halal adalah termasuk bentuk bekti yang luar biasa dari seorang anak. Jangan sampai dibiarkan seorang ayah dalam kehinaan. Dan kadang kita memang sedih sekali, subhanallah. Berapa banyak kita mendapatkan pertanyaan, seorang ibu itu berselingkuh di depan anaknya sudah tidak malu lagi. Bukan selingkuh, mendatangkan laki-laki sampai anaknya hanya bisa menangis saja. Astagfirullah. Nurani keibuannya sudah hilang dia. Sudah hilang. Kalau seandainya sudah tidak malu dengan Allah, dengan anaknya sudah tidak malu lagi. Anaknya nangis, anaknya sudah mengingatkan ibunya. Anak minta tolong kepada ibu, enggak mau, tetap gonta-ganti laki-laki. Astagfirullah, innalillah. Diuji dengan kehinaan. Tapi sang anak mulia, anak tetap menjaga dirinya.
Maka kepada siapapun takutlah semua kita. Dari zina, dari kehinaan zina. Selagi pintu halal ada, kenapa harus masuk yang haram? Ada pintu halal dengan pernikahan. Dan begitu mudahnya pintu halal. Semoga Allah mengampuni semuanya. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.